vanilla apa? Itu apa? Ada malah kan buat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana teman-teman yang lain? Ada yang makan, ada yang besar. Iya, selamat kan konten ini. Yo pak, ambil pak, ambil 5 minit. Iya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Ida Rinata. Dan Bapak di sini gantikan Bu Fadila untuk di kelas 11F10. Ya. Oke, mungkin sambil sharing waktu nanti Bapak kenal sama Anda semua itu pelan-pelan ya. Mulai dari absen dulu lah kita. Abdul Razak, Minta, Adit Abian, Asifa, Alia, Aila, Berry, Yesvina, Angel, Eka, Ayatul, Terima. Karina, Adik Pak, adik. Rama, Muhammad Akbar, Ini ada dompet. Akbar mah? Kedua, Mana tuh? Tangan. Muhammad Farel, Muhammad Gazi, Hah? Gazi di BK pak. Nabil, Nabil di pak. Nabil ya, apa Nabil? Beka, Tahu pak. Nadila, Naila, Nakia, Aki, gimana Ki? Sorry ya, apa? Agak payah nama-nama anak zaman kini ya. Aduh, Din apa? Hah? Din lah. Iya, nama-nama zaman dulu, Din, Agus, saya gampang nelpon dah. Salam. Jod. Naufal, Iwan. Izin Pak. Din. Padahal sini pak. Mati. Gaji, Mang. Naila dua. Iya, ini ibu loh. Ibu aku sih. Ibu tuh entah. Naila Alfa. Ibu tuh loh. Minta. Ibu Naila. jangan kemudian. Iya, Pak Gaji minta Ibu tuh minta. Ini kan ada ibu ikut dulu. Laisa. Bisa di BK. Ada dia. Larissa. Dayani. Hadir Pak. Eskito. Suratku. Zarifah. Zarifah Putri. Beka. Siva. Vania. Vania. Beka. Isati. Oke. Sati. Nah, ini aku mau minta tolong. Ini kan untuk kelas ini kan sama Bu Fadila itu terakhir materi tentang apa? Sama ya. Nah, sama Bu Gaji. Fadila. Project ya? Ini tinggal. Cuma tinggal ini. Kalau project itu beda selesai. Mesin terbaru apa? Yang kayak mesin tabok ada dia.
Oh iya. Ya, jadi untuk materi perlawanan kita kan masuk. Sementara minggu bisa ujian dah. Ujian aja. Jadi itu cuma rekor yang B. Itu. Kalau untuk visual itu ujian materi yang paling banyak itu tentang perlawanan. Kalian lalu sampai materi perlawanan lain. Pasti mau. Ada mana? Kita kalian apa ya? Iya betul ada materi itu. Betul pakai gini. Gimana mbak? Sampai bunyi nita tuh mbak. Gimana bunyi nita? Itu bebas tadi. Oh, di sebelah tahu kok yang sini lah. Banyak orang nggak ambil nanti ya? Ini masih liburan. Kemarin bawa masih ambil tu. Iya kok, ini S1. Dia satu ini ya. Oh, berarti 1, 2, 3 udah bawa. Oh, masih ni. Sini tu mak. Oh, itu udah bawa. Aku mesti aku. Lama masih kan? Jangan lama mesin dulu, beri mak mesin mak. Dia jauh tu. Nanti Dia saya nak. Masih masih ni. Dia nak lima tahun. Go. Gua mesin kan saya. Ada punya buku pakai? Tidak, Pak. Tidak ada. Gua kebicara pak. Sudah yang tinggi. Buku yang baru ada yang gila. Yang warna putih nomornya. Nah, silakan yang punya tanda itu. Sila mau jadi betul tu mak. Sudah mau apa nambah? Yang beri. Pak, kalau yang Korea yang biasa. Kalau dia baca yang Iya. salah. Oh bisa. Ibu ya. Jadi ada ni. Jadi sebelum itu untuk materi awal kan berhubungan dengan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan itu judul besarnya. Pada pertemuan kali ini awak akan membahas mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Karena ini pada pembahasan kali itu nanti aku akan menjelaskan beberapa pembahasan terkait pembelajaran Hariko. Dan yang paling penting untuk tujuan pembelajaran itu awak Biko harus tahu mengenai pola perlawanan yang dilakukan oleh para pendahulu awak. Misalnya orang-orang di perang Badri dulu banyak pola perlawanannya. Orang-orang di Jawa banyak pola perlawanannya. Yang kedua, awak mengevaluasi jalannya perlawanan yang dilakukan oleh nenek moyang awak dulu. Misalnya perlawanan yang dilakukan sama orang-orang Sumatera Barat yang dulu dalam menghadapi orang-orang Belanda kan. Dan yang ketiga, awak membahas mengenai itu sih. Jadi tujuan pembelajaran yang perlu Anda siapkan itu pertama yang perlu ketahui bahwa pola perlawanannya. Yang kedua mengenai evaluasi jalannya perlawanan. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita dibahas sama Kak Fadila mengenai siasat divide et impera. Ada dibahas. Nah, untuk materi divide et impera itu tidak hanya di Kurangnya pak, kurangnya pak. Yang dia dua pak, Oh, kau mesti kalau saya dua pak. Iya, itulah. Ya, nah, Yang
ada untuk menguasai wilayah Nusantara itu adalah siasat adu domba. Siasat adu domba yang dilakukan itu bisa dengan mengadu sesama awak. Misalnya dulu kalau kasusnya dalam perang Padri, orang-orang Belanda itu caranya masuk ke ranah Minangkabau itu diadu orang adat sama kaum Padri. Nah, itu jadilah orang-orang Belanda itu masuk dari situ, tapi bisa menguasai wilayah Sumatera Barat. Dan di era modern, siasat adu domba itu masih ada diterapkan, tetapi tidak dalam bentuk penjajah lagi, tapi dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam pemilihan presiden, pernah nggak kalian mendengar ada salah satu paslon yang memakai identitas agama untuk kampanye? Ada, pernah ada itu nah? Anies misalnya, kalau mereka atau hal-hal yang lain lah yang mau ditentukan sama dengan ibaratnya politik identitas untuk mendapatkan suara, dan di situ tuh sebenarnya salah satu strategi adu domba yang dilakukan sama tim pemenang tidak bahasa. Dan kira-kira bahwa orang Indonesia itu mudah untuk diadu domba. Ada yang bisa menjawab sejak zaman dijajah itu sama orang-orang Belanda sampai gini masih mudah sih waktu diadu domba. Ada yang bisa jawab coba kita tangan. Masuk nilai ya. Jawab, jangan salah. Kok salah lepek nilai, Pak? Salah dapat nilai ya. Kira-kira kenapa orang Indonesia mudah untuk diadu domba? Nah, katakan bahwa apa belum kenal kalian? Katakan dulu, saya apa? Nah, siapa namanya? Larissa. Apa menurut kasih apa Larissa? Oke, bagus. Berhubungan sama bidang pendidikan berarti ya kenapa orang Indonesia mudah diadu domba? Yang lain ada tak? Nah, siapa namanya? Iya. Apa? Mudah terpengaruh sama media sosial. Bagus tuh. Tapi kalau dulu kan ada media sosial tuh. Mudah percaya dengan orang Belanda. Mudah percaya dengan orang Belanda. Siapa namanya? Ferry. Oke. Nah, ada lagi. Apa jangan salah. Kira-kira kenapa orang Indonesia mudah diadu domba? Nah, kurangnya sumber daya pikiran dan pendirian yang lemah ya. Siapa namanya? Gila. Dah, mana? Yang berarti ada ledak. Enggak ada sulit. Jadi jawaban dari Anda tadi semuanya itu benar ya. Tidak, Gimana tapi dulu ketiga. Ya, jadi jawaban semuanya itu benar mengenai kenapa orang Indonesia itu mudah diadu domba, karena memang itu sama sumber daya manusia kita yang kurang. Kedua, bahwasanya orang Indonesia ini mudah untuk percaya dan tidak punya pendirian lah dalam hal ini. Dan yang ketiga karena faktor kepentingan ya. Karena kita punya kepentingan lah dan kepentingan kita berbeda-beda, kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada guru atau bapak guru yang mengajar di kelas 10 E7. Untuk kelas 10 E7, mohon diizinkan anaknya berganti-gantian keluar kelas untuk menemui Bapak Budi di ruang guru untuk melakukan pemeriksaan kerapian. Sekali lagi, pada Bapak atau Ibu guru yang mengajar di kelas 10 E7, mohon diizinkan berganti-gantian kepada siswanya untuk menemui Bapak Budi di ruang guru untuk melakukan pemeriksaan kerapian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin dua Pak. Nah, sampai di mana nih? Sampai ke
dan kepentingan masing-masing dari tiap-tiap individu atau tiap-tiap kelompok kadang terlalu besar sehingga untuk kepentingan kelompok memperjuangkan sehingga kemudian ada domba. Itulah kurang lebih bahwa orang Indonesia sampai kini masih muda untuk jadi domba. Ya, selanjutnya ada beberapa bentuk-bentuk perlawanan yang bakal Bapak bahas. Ya, mungkin tidak secara keseluruhan tetapi hanya sebagian besar. Itu pertama mengenai perlawanan di Aceh. Untuk secara sederhana, perlawanan di Aceh itu terjadi sangat lama sekali. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya perlawanan Aceh ini adalah perang 100 tahun karena perangnya tidak selesai-selesai. Ya, mulai dari dia melawan VOC sampai VOC itu runtuh dan dilanjutkan dengan perlawanan melawan Belanda, itu masih juga orang-orang Aceh yang melawan. Ya. Selanjutnya itu nanti akan kita bahas, yang akan kita bahas mengenai perang Padri. Perang Padri. Untuk perang Padri itu yang perlu diketahui bahwasanya perang Padri itu terjadi di Sumatera Barat tahunnya 1803 ya, dan pasti sebagian besar dari anggaplah keluarga-keluarga sanak-sanak dari belahan Anda yang pindah dari daerah Agam, dari daerah sekitar, kalau orang Payakumbuh atau daerah Pasaman yang ada di sana di sini, Pak Raso mungkin leluhurnya atau orang-orang dahulu pasti mungkin terlibat dalam gerakan kaum Padri ini. Karena gerakan atau perang Padri itu terjadi secara besar dan banyak yang meninggal. Ya, secara sederhana perang Padri itu dapat diartikan sebagai pertikaian antara orang-orang Indonesia, orang-orang kaum adat dan juga kaum Padri, yang mana ketika Belanda masuk ke wilayah Minangkabau untuk mengambil daerah-daerah potensial untuk pertanian kopi, dia dombalah dua kubu yang sedang berseteru, dan dari situlah akhirnya mereka Belanda dapat ibaratnya dapat keuntungan lah, karena walaupun orang-orang adat sama orang Padri kalah bergabung, tetap saja mereka ujung-ujungnya awak kalah. Nah, untuk lebih jelasnya, apa tampilkan video itu. Belum pernah ke sana. Kamu udah pernah ada ke sana belum? Atau jangan-jangan kamu ini orang? Seru banget. Penasaran nih pengen jalan-jalan ke Padang. Mau lihat Cok Padang? Soalnya aku tuh belum pernah ke sana. Kamu udah pernah ada ke sana belum? Atau jangan-jangan kamu ini orang Padang? Kamu yang orang Padang pasti tahu kalau zaman dulu ada pahlawan yang kuat banget. Dia bisa melawan Belanda. Coba tebak. Iya, benar. Namanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Tapi dia nggak sendirian. Dia punya kelompok namanya kaum Padri. Pada mau tahu nggak gimana ceritanya Tuanku Imam Bonjol dan kaum Padri lawan Belanda? Apa mau tahu kenapa namanya jadi Tuanku Imam Bonjol? Atau penasaran nih, menang gak sih Tuanku Imam Bonjol dan kaum Padri pas melawan Belanda? Daripada banyak tanya, ayo kita bahas. Perang Padri berawal dari keadaan masyarakat Minangkabau yang udah lama memeluk agama Islam, tapi sebagian besar dari mereka masih memegang teguh adat dan menjalani kebiasaan lama, kayak minum minuman keras, berjudi, dan minum ayam. Padahal di ajaran Islam, kebiasaan-kebiasaan itu tuh termasuk perbuatan yang terlarang. Keadaan itu masih terjadi di lingkungan masyarakat yang kepercayaan Islamnya masih belum kuat. Terus ada 3 orang haji bernama Haji Miskin, Haji Gerobak, dan Haji
Haji Sumanik yang ingin melakukan gerakan pembaruan ajaran Islam di Minangkabau. Gerakan pembaruan ini diilhami dari penaklukan Mekah sama kaum pembaru pemurnian agama Islam atau kaum Wahabi. Ini karena mereka baru pulang dari Mekah lewat pelabuhan Aceh yang bernama Penyu. Makanya, gerakan pembaruan ini dikenal dengan gerakan Padri. Mereka melakukan gerakan pembaruan karena kecewa tuh melihat kondisi masyarakat Minangkabau waktu itu. Apalagi kalangan-kalangan bangsawan dan raja-raja atau kaum adat masih menjalani hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ditambah, mereka gak menaati ajaran agama dan lebih mentingin adat daripada aturan-aturan agama. Terus, waktu itu, datanglah kelompok Rencek punya keinginan yang sama dengan tiga haji. Niat mula mereka tuh menarik banyak orang buat menjalankan agama Islam sesuai ajarannya. Para ulama menamakan kelompok mereka dengan sebutan Harimau dan Salapan. Harimau dan Salapan datang ke kerajaan Pagaruyung buat ketemu Sultan Arifin Indonesia, orang yang dituankan di kaum adat. Para ulama meminta kaum adat buat menjauhi kebiasaan yang berlawanan dengan syariat Islam. Permohonan pun dilakuin. Tapi kaum adat dan kaum Padri sulit banget buat mencapai kesepakatan. Sampai-sampai meletuslah perang saudara di tahun 1803. Kaum Padri ngadepin perlawanan yang sangat sengit dari kaum adat. Akhirnya, kelompok Rencek menunjuk Muhammad Syahab sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Makanya, ia lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Berbagai pertempuran terjadi di beberapa wilayah Minangkabau, terutama wilayah yang jadi basis kaum adat. Kemenangan terus ada di sisi kaum Padri. Ditambah lagi di tahun 1815, kaum Padri juga menyerang kerajaan Pagaruyung. Mereka membakar kerajaan Pagaruyung sampai jadi puing-puing. Sultan Arifin Indonesia pun terpaksa melarikan diri dan berhasil lolos. Setelah itu, kaum Padri menyebar sampai ke wilayah Lampung Selatan dan mulai mengislamkan orang Batak. Tapi, langkah kaum Padri ini terhambat karena kedatangan orang Belanda di Padang pada tahun 1819. Karena terdesak dengan kaum Padri, Sultan Arifin Indonesia meminta bantuan sama Belanda dan mereka membuat kesepakatan. Kesepakatan yang berisi kalau kerajaan Pagaruyung harus menyerahin Minangkabau ke Belanda. Nah, lewat kesepakatan itu, Belanda akhirnya mendapetin wilayah yang diincarnya. Tahu nggak kenapa Minangkabau diincar sama Belanda? Karena Minangkabau pusat perdagangan kopi yang bagi komunitas unggulan. Selain itu dari Belanda. Pasca perjanjian itu, di tahun 1821 muncul perang antara kaum Padri sama kaum adat yang dibantu sama Belanda. Kaum adat dan Belanda menyerang daerah di Sungai Air dan Simawah yang dipimpin sama Kapten Iwema dan Kapten Govinya. Karena susah buat ditaklukin, akhirnya Belanda bawa satu pasukan lagi. Pasukan itu dipimpin oleh Koraf yang berhasil mengusir kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Di tahun 1822, Belanda akhirnya mendirikan benteng Fort Van der Kapellen di Batu Sangkar dan Jenderal de Kock mendirikan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi buat pertahanan pasukan Belanda. Setelah mendirikan benteng, di tahun 1825, Belanda melakukan gencatan senjata karena saat itu Belanda juga ada perang di Ponorogo yang dianggap lebih bahaya. Makanya, beberapa pasukan Belanda yang ada di Sumatera dikerahin ke Jawa. Karena kondisi ini, Belanda pakai taktik berdamai sama kaum Padri dengan membuat perjanjian masang. Gencatan senjata dilakukan berkondisi stabil, tapi pasukan Belanda yang tersisa di Sumatera malah melakukan tekanan-tekanan ke penduduk setempat. Perlawanan jadi berjalan dengan cepat ke berbagai tempat. Apalagi waktu itu Tuanku Imam Bonjol dapat dukungan dari Tuanku Nanggaput, Tuanku Nancernik, dan Tuanku Hitam buat ngelakuin perlawanan. Di tahun 1830, sehabis perang di Ponorogo selesai, Belanda bawa balik pasukannya ke Sumatera Barat. Tapi di tahun itu juga, Tuanku Imam Bonjol berhasil merangkul kaum adat. Kaum Padri dan kaum adat membuat sebuah kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato atau Piagam Bukit Marapalang. Kesepakatannya itu berisi adat basahi syarat basahi kita buang, yang artinya bahwa adat Minangkabau itu berlandaskan agama Islam dan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Lewat kesepakatan ini, kaum Padri dan kaum adat jadi bersatu buat melawan Belanda. Soalnya mereka sadar kalau Belanda ternyata ya cuma mengenai domba. Belanda hilang markas kaum Padri yang ada di Tanjung Alam di tahun 1833. Walaupun dengan perbantuan yang ada, kekuatan kaum Padri makin kosong. Tapi kekuatan Belanda malah makin kuat. Karena waktu itu pasukan di Ponorogo yang menyerang ke Belanda dikerahin buat melepas kaum Padri. Walaupun begitu, kaum adat dan kaum Padri tetap bertahan dari sana Belanda. Untuk mempercepat penyelesaian masalah perang Padri,
Gubernur Jenderal Kartini sampai datang ke Sumatera Barat buat melihat sendiri keadaan di medan pertempuran. Waktu itu juga dia mengeluarkan pernyataan gubernur atau pemerintah yang terkenal dengan nama plakat panjang. Pernyataan itu berisi kalau Belanda datang buat berdagang dan menjaga keamanan. Terus, penduduk Minangkabau yang ikut Belanda gak harus bayar pajak. Belanda juga bakal membuka jalan dan buka sekolah. Tapi, buat mewujudin itu semua, penduduk yang ikut Belanda wajib nanam kopi dan jual ke Belanda. Tapi, rakyat Sumatera Barat gak nanggepin pernyataan itu dan terus melanjutkan perlawanan. Dalam kondisi terjepit, pihak Belanda ngajakin Tuanku Imam Bonjol buat berunding. Tapi, perundingan itu malah dimanfaatin sama Belanda buat tahu seberapa besar kekuatan kaum Padi dan kaum adat yang ada di Benteng Bonjol. Akhirnya, perundingan pun gagal, karena Belanda udah mempunyai Benteng Bonjol, markas utama kaum Padi. Di tanggal 16 Juni 1845, Benteng Bonjol diserang pakai tembakan mortir dan meriam. Kaum Padi juga mengaku ngasih balasan, menyerang pasukan Belanda pakai tembakan lari atas bukit. Dengan susah payah, kaum Padi dan kaum adat ngadepin kekuatan Belanda yang jauh lebih kuat. Akhirnya, markas kaum Padi jatuh ke tangan Belanda. Di tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol beserta sisa-sisa pasukannya ditawan atau ditangkap sama Belanda. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, terus dipindahin ke Ambon dan akhirnya dibuang lagi ke Minahasa atau Manado. Tertangkapnya Imam Bonjol gak bikin perlawanan berhenti gitu aja. Perlawanan masih ada walaupun kekuatan kaum Padi udah gak sekuat sebelumnya. Baru tuh, di tahun 1845, Belanda menang sepenuhnya. Algarvium gak lagi jadi daerah otonom. Belanda mengubah sistem pemerintahannya kayak di Jawa. Kerajaan Pagarium jadi ada di bawah kekuasaan Belanda. Rajanya dijadiin bupati. Ini bikin Belanda bisa dengan bebas mengakui monopoli perdagangan kopi di wilayah Sumatera Barat. Oke teman-teman, di video ini kita udah membahas tentang perang Padi. Mulai dari latar belakang perang Padi, di mana diawali dari kaum Padi yang waktu itu mau melakukan pembaharuan ajaran Islam di Minangkabau. Setelah berbagai perundingan antara kaum Padi dan kaum adat, meletuslah perlawanan saudara di antara keduanya. Terus, karena terdesak, kaum adat minta bantuan ke Belanda buat ngadepin serangan kaum Padi. Tapi, karena ada permasalahan di tanah Jawa, Belanda ngajuin gencatan senjata. Setelah itu, kaum Padi berusaha menangkap kaum adat. Akhirnya mereka tuh sadar kalau mereka itu cuma diadu domba sama Belanda. Nah, terjadilah perang antara kaum Padi dan adat melawan Belanda. Sampai-sampai ini bikin Gubernur Van den Bosch datang dan mengeluarkan pernyataan di plakat panjang. Tapi, rakyat gak nanggepin pernyataan ini dan masih terus aja terjadi perlawanan. Perang Padi ini mulai berakhir dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol lalu diasingkan. Walaupun masih ada perlawanan dari kaum Padi lainnya, tapi kekuatan Belanda tetap aja gak bisa dibendung. Belanda pun menang di perang ini. Kalau kamu mau mengenai penjelasan di video ini, kamu bisa klik timestamp yang ada di video ini ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke, jadi itu video tadi. Sebelum Bapak tanyakan, kira-kira ada nggak yang bisa buat kesimpulan dari apa yang sudah dilihat, apa yang sudah ditonton tadi? Mengenai bagaimana perang Padi berjalan. Ada nggak? Ada yang bisa? Misalnya kayak gini, Pak, perang Padi itu terjadi tahun segini. Latar belakangnya karena ini loh Pak. Dapat 3 nilai. Ya Larissa kan?
berasal di puncak batu. Apa isinya? Ada kesannya. Ada kesandi. Itu lagi kan. Habis itu apa peristiwa menarik yang bisa dilihat dari kasus adu domba ya dalam hal ini? Bagaimana sih Belanda itu yang awalnya punya kepentingan agar dia bisa menguasai lahan pertanian kopi di Minangkabau, ya, dan dia menerapkan strategi adu domba terhadap kubu yang sedang berseteru ya dalam hal ini, yaitu kaum adat dan juga kaum Badri, dengan cara membela yang kalah ini kan awal ya. Membela yang kalah siapa? Kaum adat, ya, dibelanya kaum adat. Tentu kalau sudah ada perlu Anda pahami bahwasanya orang-orang Belanda ini pada jika dibandingkan dengan orang Indonesia pada kala itu kita kalah jauh dalam segi strategi, kalah jauh dalam segi persenjataan, ya kita kalah. Jadi ketika orang Belanda ini membantu salah satu kelompok yang sedang bertikai, tentu saja kelompok tersebut akan memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Ya, dan dalam hal ini hal itu memang terlihat jelas. Jadi setelah orang Belanda itu memihak pada kaum adat mulai menunjukkan perlawanan yang signifikan terhadap kaum Badri. Tetapi karena adanya gencatan senjata tadi ya, karena orang-orang Belanda kan perlu juga untuk menghadapi perang apa namanya yang di Jawa, perang Diponegoro, ya. Untuk menghadapi perang Diponegoro diadakan gencatan senjata. Diambillah tentara-tentara Belanda di Sumatera Barat untuk membantu perang di Jawa. Setelah itu perang lagi, tetapi alhamdulillahnya pada saat itu orang-orang Minangkabau cepat sadar antara kaum adat dan juga kaum Badri pada saat itu sudah berbaikan, sehingga disitulah yang dinamakan dengan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dalam perang Badri. Ya, walaupun awalnya kita bertikai, tetapi untungnya kita cepat sadar, dan karena sudah sadar maka perlawanan itu dilanjutkan. Tetapi dalam hal ini perlu dipahami bahwasanya perang Diponegoro pada saat itu telah berakhir, dan orang-orang yang terlibat dalam perang Diponegoro, orang-orang Belanda itu ditarik untuk membantu perang yang terjadi di Minangkabau, sehingga ada tambahan pasukan. Orang-orang Minangkabau juga mungkin sudah banyak yang tewas, sehingga perang tersebut lambat laun dimenangkan oleh orang-orang Belanda. Ya, nilai pentingnya dalam hal ini mengenai siasat adu domba, kira-kira ada nggak yang bisa menghubungkan? Apa sih nilai-nilai penting atau nilai-nilai baik yang bisa kita ambil dari pelajaran mengenai perang Badri? Ada nggak? Ada yang bisa menyimpulkan? Nggak apa, nggak usah takut salah. Tadi kan kita diadu domba, setelah itu kita bersadar. Kira-kira apa sih nilai penting yang bisa kita terapkan untuk kehidupan di masa depan mengenai mengenai peristiwa tadi, mengenai peristiwa perang Badri, ada nggak? Jangan mudah terhasut, ya. Jangan mudah diadu domba, ya kayak gitu. Jangan mudah terhasut, jangan mudah diadu domba, karena belum tentu, gampangnya kayak gini. Belum tentu orang yang niat membantu kita itu tulus gitu kan. Nah, dalam hal ini Belanda itu tidak tulus ya. Belanda punya kepentingan. Ada maunya, ada maunya diadu domba lah orang kita ujung-ujungnya. Ya, jadi kedepannya sebagai nilai penting yang perlu Anda pahami, kita harus melihat bahwasanya peristiwa ini dimaknai sebagai sebuah pembelajaran. Salah satunya jangan mudah untuk diadu domba, apalagi dengan keluarga sendiri, apalagi dengan teman sendiri, ya, apalagi dengan bangsa sendiri. Oke? Selanjutnya untuk beberapa materi itu ada mengenai perang Jawa atau perang Diponegoro, perang Aceh, Bali, dan perang Badri. Sama Ibu Manila ada pembagian kelompok? Ada tidak? Kelompok berderet, ada kan? Ini ada penugasan kelompok. Apa? Jana.
Jam lalu ah. Jadi coba diperhatikan pada lembar kerja peserta didik yang ada yang berwarna ya, itu kan ada pembagian kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 serta sampai 6 di sini harusnya. Ya, tetapi karena kelompoknya cuma 4, maka kelompok 1 yang ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 1 tugasnya mendefinisikan dan konteks strategi adu domba. Dalam hal ini konteks terkini ya, bagaimana strategi adu domba itu diterapkan dalam kehidupan terkini. Kelompok 2 itu implementasi strategi adu domba oleh pihak kolonial. Misalnya membuat tentang perang Padri tadi. Dan kelompok 3 itu dampak strategi adu domba terhadap perlawanan rakyat, ya. Dan kelompok 4 itu studi kasus mengenai perang Diponegoro. Sampai sini paham mengenai proses pengerjaan kelompok? Paham, yakin? Jadi belum lagi Bapak jelaskan. Ya, ini kan cuma 5 buatnya untuk nama anggota kelompok. Buat aja di sebelahnya, ya. Dan rumusan masalah kelompok itu seperti yang sudah dicantumkan di tugas kelompoknya, serta hasil pembahasan, hasil diskusi buat di sini dan di halaman belakangnya. Oke? Dimulai. Itu untuk materi. Kalau ada untuk materi itu Bapak ada di website, bisa diakses. Jawab. Dah, habis jawab mana? Untuk materi ini nanti coba didiskusikan lagi sama Mas Erla, apakah dikumpulkan atau gimana, dan nanti Bapak minta sama Bu Fadila buat kirimkan di sini untuk pembelajaran ini ya. Kisi-kisi ujian lah Pak Boy tadi. Beko Pak suruh Bu Fadila share.